sih Cisquit itu? Cisquit adalah inovasi camilan kekinian yang memadukan kelezatan cheese dengan tekstur renyah biskuit, menghasilkan cita rasa yang unik dan menggugah selera. Berikut adalah visi yang terdapat di perusahaan kami. Visi perusahaan adalah menjadi bisnis camilan favorit anak muda di Indonesia pada tahun mendatang atau tahun 2030 mendatang. Misi perusahaan kami adalah menjalankan produksi dengan bahan berkualitas tinggi dan proses higienis. Yang kedua, terdapat menjalankan pemasaran yang inovatif melalui media digital. Yang ketiga, menjalani inovasi produk secara berkelanjutan untuk memenuhi selera pasar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjalankan pengelolaan bisnis secara profesional dan transparan. Produk dan jasa yang ditawarkan. Pertama, terdapat latar belakang permasalahan, yaitu camilan biskuit biasa seringkali hanya menawarkan rasa yang monoton dan kurang menarik bagi konsumen muda. Yang kedua, terdapat solusi yang ditawarkan. Cisquit menghadirkan rasa yang unik, kemasan praktis, dan tampilan yang estetik cocok untuk semua kalangan. Yang ketiga, terdapat value proposition, camilan dengan cita rasa unik, berbahan alami dan premium, dengan harga yang bersahabat. Analisis pasar, terdapat target pembeli, yaitu yang ditargetkan adalah mahasiswa, anak muda, pencinta kuliner modern, dan semua kalangan. Yang kedua, terdapat kompetitor, produk serupa seperti Cisquit dari toko roti lokal. Dan yang terakhir, terdapat proyeksi. Proyeksi itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu pre-order atau PO. PO pertama dilakukan pada tanggal 18 sampai 20 Desember. PO kedua di tanggal 3 sampai 7 Januari dengan konsep konsumen memesan terlebih dahulu melalui media sosial Instagram ataupun WhatsApp. Yang kedua, terdapat bazar, penjualan langsung pada tanggal 7 di acara Bazar Kampus UMG. Yang ketiga, terdapat harga jual. Harga jualnya yang terdiri dari 5.000 hingga 7.000 per kemasan 750 gram dan 10.000 sampai 13.000 per kemasan untuk 250 gram. Komposisinya ada yang pertama ada susu kental manis, yang kedua ada white cream bubuk, yang ketiga ada keju oles, yang keempat ada biskuit gabin, yang kelima ada keju parut, keenam ada air putih, ketujuh original atau keju, yang kedelapan ada selai matcha, yang kesembilan ada selai coklat, yang kesepuluh ada selai tiramisu, yang ke-11 ada selai strawberry. Untuk langkah pembuatannya yaitu yang pertama membuat cream cheese. Nah, membuat cream cheese ini yaitu masukkan white cream bubuk ke dalam wadah, lalu ditambahkan air dingin secara bertahap. Aduk dengan mixer hingga teksturnya itu creamy. Nah, jangan lupa ditambahkan susu SKM sebagai pemanis dan keju oles, lalu mixer lagi hingga tercampur rata. Untuk langkah pembuatan menyusun Cisquit yaitu celupkan biskuit ke dalam susu cair satu persatu, jangan terlalu lama agar tidak hancur. Dan yang kedua, susun biskuit di dasar wadah hingga menutupi seluruh permukaan. Dan yang ketiga ada oleskan lapisan cream cheese di atas biskuit hingga rata di setiap layer. Ulangi langkah ini, susun biskuit lalu lapisi dengan cream cheese hingga sebuah bahan habis atau sesuai tinggi wadah. Yang terakhir adalah topping dan pendinginan, yaitu yang pertama taburi keju parut, bubuk coklat atau topping lainnya di atas lapisan terakhir. Lalu masukkan ke dalam lemari es selama minimal 4-6 jam, lebih baik semalaman agar lebih set dan lebih lezat. Kita menggunakan sistem PO yaitu PO pertama dan PO kedua. Di PO pertama ini menggunakan 2 jenis ukuran, yaitu ukuran besar dan ukuran kecil. Nah, kita menggunakan juga 4 varian yaitu original, strawberry, coklat, dan tiramisu. Nah, yang sudah tertera pada tabel di atas yaitu originalnya yang besar itu yang pembelinya itu ada 5, yang kecil ada 2, strawberry-nya ada 5, yang kecil ada 2, coklatnya ada 4, kecilnya 1, tiramisunya yang besar ada 11, dan tidak ada yang membeli yang kecil.
Jadi total keseluruhan adalah 341.000. PO yang kedua, kita menggunakan dua ukuran, yaitu besar dan kecil, dan juga 5 varian rasa, yaitu original, strawberry, coklat, tiramisu, dan matcha. Yang pembeli yang besar original itu ada 12, pembeli yang besar strawberry itu ada 8, coklat ada 8, tiramisu ada 10, dan matcha juga ada 10. Yang kecil itu hanya di matcha 1. Jadi total keseluruhannya yaitu 602.000. Jualan yang pertama. Yang pertama kita kategorikan sebagai biaya produksi. Yang pertama ini ada biaya produksi kemasan, di mana yaitu biaya per unitnya sekitar 2.133, dan total keseluruhan biaya untuk 30 pieces itu adalah 64.000. Yang kedua, bahan baku. Itu kita per piecesnya itu dengan harga 5.267, 30 pieces yaitu 138.000. Yang ketiga ada per topping-toppingan yaitu 2.100, dan kita jual 30 pieces yaitu dengan harga 63.000. Nah, subtotal biayanya, biaya per unit itu 9.500, total 30 pieces, dan total keseluruhan biaya 285.000. Kita menggunakan modal sebesar 285.000, harga per unitnya 9.500, jumlah yang terjual itu 30, total pendapatannya 341.000, dan keuntungan yang kita dapatkan itu 56.000. Jualan yang kedua yaitu kita kategorikan sebagai biaya produksi, di mana yang per kemasan itu biaya per unitnya sekitar 1.168, dan jumlah unit yang terjual ini 50, jadi total biayanya 38.400. Yang kedua bahan produksi yaitu 3.040, jumlah unit yang terjual ini sekitar 50 pieces, dan totalnya 252.000. Untuk subtotal keseluruhan yaitu kita menggunakan biaya per unitnya yaitu 6.208, yang terjual sekitar 50 pieces, dan total biaya yang dikeluarkan yaitu 310.400. Jadi untuk modal yang kita keluarkan yaitu 310.400, harga per unitnya 6.208, jumlah unit terjualnya 50, total pendapatan yang kita dapatkan yaitu 602, dan keuntungan yang kita dapatkan yaitu 291.600. Peran keuangan yang pertama dan yang kedua. Perhitungan modal gabungan yang pertama yaitu modal awalnya yaitu 285.000, keuntungan yang pertama itu sekitar 56.000, total modal setelah yang pertama yaitu 285.000 ditambah 56.000 sama dengan 341.000. Yang kedua ini modalnya diambil dari yang pertama yaitu 266.800. Sisa modal setelah yang kedua yaitu 341.000 dikurangi 266.800 sama dengan 74.200. Biaya produksi gabungan yaitu yang pertama dan yang kedua, total biaya gabungan itu sekitar 595.400. Pendapatan gabungan yang pertama dan yang kedua itu sekitar 943.000. Jadi perhitungan gabungannya modal total sekitar 595.400, pendapatan total yaitu 943.000, keuntungan total sebesar 347.600, dan keuntungan per unitnya itu 4.345.000. Selanjutnya ada evaluasi kegiatan penjualan dan laporan keuangan. Kegiatan penjualan dapat dianggap cukup berhasil karena ada margin keuntungan yang cukup baik. Keuntungan per unit mencapai 4.345. Permasalahan yang dihadapi: 1. Modal yang terbatas. 2. Pengelolaan biaya produksi. Meskipun keuntungan sudah tercapai, tetapi perlu juga adanya evaluasi lebih lanjut tentang biaya produksi. Yang ketiga, ada terkait pemasaran atau penjualan. Produk tidak bisa bertahan dalam jangka 5-7 hari di sebuah ruangan, sehingga produk pemasaran tidak bisa menerima pelanggan secara menyeluruh. Selanjutnya ada strategi bisnis berikutnya yang meliputi 1. Pengelolaan modal yang lebih baik. Yang kedua ada efisiensi biaya produksi. Yang ketiga peningkatan strategi pemasaran. Yang keempat inovasi produk, dan kelima monitoring dan evaluasi rutin.